Kritikan AHY yang sangat tajam berubah jadi tumpul. Ini adalah bukti betapa nikmatnya kekuasaan ketika sudah ada di dalam lingkaran kekuasaan itu. Banyak orang rela mendapatkan itu, tidak peduli meskipun harus mempermalukan diri sendiri dan juga menurunkan harga diri. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Ketika AHY dilantik sebagai Menteri ATR BPN, banyak yang bertanya-tanya, kenapa? Bahkan Sekjen Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua TKN 02, Ahmad Mujani, dia sempat kaget ketika mendengar informasi AHY akan dilantik. Asumsi publik adalah, ya, karena Demokrat mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Memangnya kalau enggak mendukung, bakalan dapat jabatan menteri? Ayolah, semua udah tahu bagi-bagi jabatan itu ada kaitannya dengan dukungan dan koalisi. Mana ada sih bagi-bagi jabatan ke oposisi? Ibarat kasih hadiah ke tetangga yang musuhan. Aneh dong. AHY sempat membantah jabatan menteri yang diberikan Jokowi adalah hadiah karena mendukung Prabowo Gibran. Dia membantah. Dia bilang penilaian itu adalah asumsi yang sempit. Sejak awal Partai Demokrat mau berjuang di parlemen dan eksekutif agar pemerintahan berjalan baik. Tapi karena dinamika politik yang terjadi, hampir 10 tahun Demokrat belum bisa bergabung di pemerintahan Jokowi. Tapi Nusron Wahid tidak menampik pelantikan AHY menjadi menteri adalah aksi balas budi Jokowi kepada Partai Demokrat. Dia bilang, memang kalau balas budi kenapa? Politik sudah biasa balas budi. Sebenarnya AHY enggak usah malu-malu mengakui semua itu. Menutupi apa yang sudah terlanjur viral sama seperti usaha menutupi kali hitam dengan kain waring. Tidak ada yang salah kalau AHY dilantik jadi menteri, itu hal biasa dalam politik. Tapi kalau bantah-bantahan seperti ini, kan AHY yang malu sendiri. Padahal AHY tidak malu memuji Jokowi setinggi langit ketika jadi menteri. Padahal dulu dia termasuk teriak yang paling kencang. Nggak percaya? Rabu kemarin AHY berkunjung ke IKN bersama Wakil Menteri. AHY bilang dia sangat terpukau dengan progres pembangunan IKN yang menjadi mimpi besar Jokowi. Dia mendukung penuh program IKN. IKN adalah mahakarya kebanggaan Indonesia. Sebelum gabung ke pemerintahan, AHY mengkritik proyek IKN terlalu dipaksakan. Pemilihan waktu pembangunan IKN adalah kurang logis karena ekonomi Indonesia sedang sulit. Ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat juga tidak baik-baik saja. Fiskal makin sempit, utang makin meroket. Investasi tidak mengalir deras seperti yang diharapkan. Masing-masing investor masih mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang besar, tapi prospeknya belum jelas karena tahu berapa kemampuan Indonesia saat ini. Itu yang dia katakan pada pertengahan 2023. Belum lama sih. Begitu dikasih jabatan menteri, mulut langsung berubah total. Dari yang nyinyir berubah jadi terpukau dan terpesona. Orang-orang menilai AHY dengan senang hati menelan ludah sendiri karena terlalu senang mendapatkan jabatan menteri. Semua kritikan yang pernah dilontarkan ditarik semua dan ditelan kembali masuk ke perut. Mau tahu apa komentar Demokrat soal ini? Demokrat bilang sejak awal sikap Demokrat adalah rasional melihat segala kebijakan Presiden Jokowi. AHY bersikap objektif. Kalau secara rasionalitas itu baik bagi rakyat, bangsa, dan negara, ya akan dibilang baik. Kalau secara rasional pemikiran AHY enggak baik, pasti akan ngomong enggak baik. Lucu memang. Kalau memang objektif, harusnya konsisten dari awal sampai akhir. Rasional itu melihat sesuatu dan tetap bersikap sama, bukan berubah total karena diberi sesuatu yang menggiurkan. Memang apa bedanya IKN dulu dan sekarang? Sama aja kan? Yang beda adalah AHY yang dulu mengkritik, sekarang memuji. Padahal IKN ya gitu-gitu aja, berjalan sesuai rencana. AHY aja yang terpaksa memuji karena sudah satu gerbong. Ada satu lagi, AHY bersama Jokowi dan menteri lain jalan-jalan di salah satu pusat perbelanjaan di Samarinda. AHY udah 2 kali mendampingi Jokowi kunjungan kerja.
Dia bilang, sambutan masyarakat luar biasa. Rakyat sangat antusias foto bareng. Ini menunjukkan pemimpin yang dicintai rakyat, yang dekat dengan rakyat, dan rakyat juga ingin selalu dekat dengan presidennya. Kritikan AHY yang sangat tajam berubah jadi tumpul. Ini adalah bukti betapa nikmatnya kekuasaan ketika sudah ada di dalam lingkaran kekuasaan itu. Banyak orang rela mendapatkan itu, tidak peduli meskipun harus mempermalukan diri sendiri dan juga menurunkan harga diri. Saya bukan tidak mendukung IKN, saya termasuk yang mendukung. Tapi AHY ini beda, tidak konsisten dari awal sampai akhir. Semua tergantung dengan apa yang ditawarkan tepat di depan matanya. Jika menggiurkan, pendirian mungkin akan goyah. Memang, jadi oposisi itu enggak gampang, lebih banyak susahnya ketimbang untungnya. Apalagi melihat partai lain di koalisi yang happy-happy di dalam lingkaran kekuasaan, sulit untuk menahan godaan. Usaha Demokrat meraih kejayaan lewat AHY memang gagal total. Dia gagal di Pilkada DKI 2017 dan gagal jadi cawapres. Jadi menteri, okelah sebagai batu loncatan sekaligus tambah pengalaman. Selain itu, Demokrat juga nggak punya kader-kader potensial untuk mengangkat Demokrat seperti era kejayaan SBY. AHY sekarang menjadi harapan tunggal Demokrat. Makanya jangan heran Demokrat bersedia masuk ke dalam gerbong pemerintah. Kalau tidak, Demokrat bisa kekeringan karena terlalu lama jadi oposisi. Demokrat tidak punya pilihan lain karena menjadi oposisi itu nggak gampang. Ibarat nggak diajak makan, cuma bisa melihat orang lain makan enak sambil ngiler. Coba ingat-ingat lagi ketika SBY mengkritik pemerintahan Jokowi. Sering banget kan? Saat itu kita yang membela mati-matian, Jokowi kita dukung dan Demokrat kita kritik balik. Saya yakin kalian dulu juga kesal dengan manuver politik SBY kan? Play victimnya bikin gregetan, dikit-dikit curhat, dikit-dikit prihatin. Demokrat dulu salah satu partai yang paling baperan. SBY suka curhat nggak jelas, AHY juga terlalu reaktif, dan kadernya banyak yang sembarangan. Hanya saja kondisi sudah berbeda, arah angin berubah. Dulu kita mendukung, sekarang mengkritik. AHY sebaliknya. Bedanya kita mengkritik karena dimulai masalah MK yang meloloskan Gibran. Ada banyak kerusakan demokrasi. Kita punya alasan kuat untuk mengkritik. Sedangkan AHY yang berbalik memuji. Lantas apalagi kalau bukan karena jabatan menteri? Kesimpulannya, begitulah situasi politik di negara kita ini. Tidak usah kecewa apalagi marah. Yang dulu teriak paling kencang, bisa berubah jadi jinak dan memuji mati-matian. Semua itu pemandangan biasa. Pada intinya, rakyat tetap harus bekerja dan mencari uang. Karena bansos tidak akan dikasih setiap bulan. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.